enggak, itu betul. Ada. Dia berantakan, Bu. Maaf, Bu. Beratul, Ibu. Amrullah. Oke. Siapa lagi? Ini yang hadir 6 orang ya. Siapa yang tak hadir ini? Siti Raihano sama Siti Sofia. Sebentar, Bu. Kak kabari. Oh. Ya. Baik, selamat pagi. Sesuai dengan permintaan adik-adik, materi ini cukup banyak dan banyak yang tidak mengerti, sehingga kita memberikan kuliah pada pagi hari ini. Ini mutasi kromosom yang kemarin diminta kan? Mutasi kromosom itu seperti yang sudah saya jelaskan pada waktu mutasi gen, yaitu mutasi yang terjadi pada kromosom, sering disebut dengan mutasi besar atau gross mutation, atau lebih lagi dikenal dengan nama aberasi kromosom. Dia meliputi baik itu perubahan pada jumlah kromosom, baik itu kromosom secara keseluruhan maupun pada satuan genom, ataupun pada masing-masing kromosom, misalnya 2N plus 1, bisa jadi hanya satu kromosom yang memiliki jumlah yang berbeda dengan yang lain. Atau perubahan pada struktur kromosom, baik itu susunan ataupun urutan gen-gen dalam kromosom. Nah, mutasi kromosom ini sering terjadi karena kesalahan pada saat meiosis. Tapi sedikit terjadi pada kesalahan pada saat mitosis. Nah, kesalahan pada saat meiosis itu biasanya kemungkinan terjadi pada saat terjadinya proses profase akibat pindah silang, kemudian kemudian patahan tersebut tidak menyisip kembali, atau baik pada kromosom yang sama maupun pada kromosom yang berbeda. Ataupun pada saat anafase, beberapa kromosom tidak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan, atau malah tidak memisah kromosom tersebut menuju kutub yang berlawanan, tapi menyatu pada satu kutub, sehingga terjadi proses aberasi kromosom atau jumlah kromosom yang tidak sesuai atau tidak seimbang pembagian jumlah kromosomnya. Nah, mutasi kromosom yaitu mutasi yang disebabkan oleh karena perubahan struktur kromosom ataupun perubahan jumlah dari kromosom. Pada prinsipnya, mutasi kromosom dibagi menjadi dua, yaitu perubahan akibat perubahan pada jumlah kromosom. Ini yang aneuploidi, jadi jumlah kromosom yang berubah tapi pada satuan-satuan kromosom, bukan pada seluruhan genom. Ataupun mutasi kromosom akibat perubahan struktur kromosom. Jadi seperti ini, apakah itu delesi, duplikasi, kemudian inversi, ataupun translokasi. Nanti kita lihat lebih jauh. Untuk golongan pertama, yaitu mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom, ini ada dua macam. Ada perubahan jumlah kromosom atau
ploid atau ploidia melibatkan kehilangan atau penambahan perangkat kromosom atau genom secara keseluruhan disebut dengan euploid. Misalnya dari diploid ada 2 set kromosom menjadi triploid, menjadi 3 set kromosom. Atau dari tetraploid menjadi pentaploid misalnya. Jadi yang keseluruhan satu set yang berubah. Kemudian yang kedua ada perubahan hanya terjadi pada salah satu kromosom dari genom tersebut atau sering disebut dengan aneuploid. Euploid, jadi organisme ini kehilangan satu set kromosom sehingga dia memiliki satu genom atau satu perangkat kromosom. Ini terutama contohnya adalah pada individu yang diploid kemudian kehilangan satu set kromosom sehingga menjadi individu yang monoploid pada sel somatisnya ya. Kalau pada sel gamet yang individu yang diploid pasti dia memiliki kromosom yang haploid. Tapi kalau pada sel somatis dia memiliki hanya satu set kromosom disebut dengan individu yang monoploid. Nah ini, kalau ini kan individu yang monoploid ya, dia hanya memiliki masing-masing kromosomnya ada satu. Jadi kalau kita kan memiliki 23 pasang. Tapi kalau dia bersifat monoploid hanya 23 buah, bukan 23 pasang. Ini yang diploid, jadi 22 masing-masing kromosom. Triploid berarti ada 33 dan tetraploid ada 44, begitu seterusnya. Secara umum, organisme yang memiliki lebih dari 2 genom disebut dengan individu yang polyploid. Jadi dia dari triploid, tambahan-tambahan selanjutnya disebut dengan individu yang polyploid. Ini dia memiliki lebih dari 2 set kromosom. Nah ini individu yang polyploid ya, dari yang 2 N menjadi 4N. Biasanya organismenya atau organisme tersebut menjadi gigantis atau menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan normalnya yang diploid. Polyploid atau polyploidi dapat terjadi pada waktu sel menduplikasi DNA tetapi tidak dilakukan dengan pembelahan sel. Nah, ini biasanya disebabkan karena terjadi adanya penambahan kolkisin misalnya, karena fungsi kolkisin adalah mencegah pembentukan benang-benang spindle sehingga tidak ada yang menarik kromosom ke arah yang berlawanan pada saat terjadinya metafase. Jadi seharusnya kan pada saat metafase semua kromosom bergerak berada di bidang ekuator. Kemudian benang spindle akan menarik kromosom-kromosom tersebut ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, tetapi jika kita pada saat metafase ada perlakuan kolkisin sehingga tidak ada terbentuk benang spindle sehingga tidak ada yang menarik kromosom ke arah yang berlawanan. Sel tidak terbagi, proses pembelahan sel terhenti di tahap metafase sehingga sel tersebut akan memiliki jumlah kromosom yang berlipat yaitu dari 2N menjadi 4N. Ini contoh penampilan dari daun ya, dengan daun dengan stomata. Dan ternyata bahwa individu yang memiliki yang normalnya 2N atau yang normal kemudian terjadi pelipat gandaan jumlah kromosom, dia akan memiliki stomata yang lebih besar. Ini kalau kalian mau, adik-adik kalian kalau ada yang mau penelitian seperti ini sebenarnya bisa. Misalnya kita mau tambahkan perlakuan kolkisin pada pucuk, misalnya pada pucuk tanaman. Kemudian dilihat bagaimana morfologi dari daunnya ini.
kita lihat biasanya yang diamati adalah stomatanya. Poliploid, jadi pelipat gandaan jumlah kromosom itu bisa terjadi baik melalui perkawinan ataupun dengan perlakuan zat kimia. Nah, kalau perkawinan biasanya perkawinan karena individu dengan jumlah kromosom yang set kromosom yang berbeda ya. Misalnya antara yang diploid dengan yang tetraploid akan menghasilkan individu dengan jumlah kromosom yang triploid. Ataupun karena perlakuan zat kimia seperti koefisien yang tadi. Jadi karena kita berikan zat kimia yaitu koefisien sehingga tidak terjadi sudah terjadi penambahan jumlah kromosom karena sudah ada sudah melewati fase sintesis DNA, tetapi begitu pada tahap metafase dia terhenti. Perkawinan antara dua gamet yang mempunyai jumlah kromosom berbeda dapat menghasilkan zigot yang jumlah kromosomnya merupakan gabungan dari jumlah kromosom kedua gamet tersebut. Ini yang tadi saya contohkan antara individu yang diploid dengan individu yang tetraploid. Jadi yang 2N dengan yang 4N masing-masing gametnya ada yang satu haploid dengan diploid yang gametnya ya. Sehingga individu yang terbentuk atau zigot yang terbentuk akan memiliki jumlah kromosom yang triploid. Dan biasanya individu triploid ini bersifat steril karena apa? Karena pada saat anafase terjadi ketidakseimbangan kromosom, pembagian kromosom yang tidak seimbang antar sel sehingga individunya menjadi steril. Nah, ini contoh yang, kalau tidak salah ini salah satu soal ujian ya. Bagaimana terbentuknya individu yang triploid dari merupakan persilangan antara individu yang diploid dengan individu yang tetraploid. Nah, biasanya kita menggunakan individu yang tetraploid jadi sebagai induk jantan dan individu yang diploid sebagai induk betina. Tetapi ada juga yang menggunakan kebalikannya. Jadi yang 4N ini adalah yang betina, yang 2N adalah yang jantan. Karena biasanya semakin besar set kromosomnya dari normalnya, dia akan semakin lambat bergerak spermanya. Sehingga biasanya dirubah yang 4N ini bersifat sebagai betina, yang 2N bersifat sebagai jantan. Nah, tipe penggandaan set kromosom dari hasil penyatuan gamet dinamakan dengan alopoliploidi. Jadi terjadinya individu poliploid akibat adanya perkawinan atau persilangan antara individu-individu yang memiliki jumlah kromosom yang berbeda ataupun yang sama, tetapi kemudian menghasilkan keturunan yang bersifat poliploid. Ini beberapa kemungkinan berpasangannya kromosom pada individu. Ini kemungkinan berpasangan kromosom pada saat pada individu yang tetraploid, ini pada individu yang triploid. Nah, ini kalau yang tetraploid kan biasanya ada 4 yang ada di bidang ekuator, ada 4 kromosom. Nah, kemungkinan dia memisahnya ini adalah 2-2 atau bisa menjadi 3-2 atau bisa terjadi di sini pada saat terjadinya pada saat dia berada di bidang ekuator pada metafase bisa terjadi di sini ada kiasma sehingga terjadi pindah silang. Jadi bisa menghasilkan gamet dengan bisa menghasilkan gamet yang 2-2 atau menghasilkan yang
3-1. Kalau ini akan menghasilkan individu yang normal, tapi ini yang seringkali menghasilkan individu yang tidak normal karena ketidakseimbangan jumlah kromosom. Nah, apalagi yang triploid. Kalau triploid kan pasti tidak seimbang. Ada yang 2-1. Jadi kemungkinan dia di sini ada yang terbagi ya. Ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 1, atau bisa jadi 3-tiganya ke satu tempat. Peluang terjadinya dia individu dengan tidak keseimbangan jumlah kromosom akan semakin tinggi pada individu-individu yang jumlah ploidinya adalah ganjil. Tumbuhan yang poliploid secara umum itu banyak kita jumpai pada apel, kemudian pada tebu. Poliploid itu ada 2, yaitu yang autopoliploid. Jadi dia poliploid karena kromosomnya dia mengganda sendiri dan tidak terjadi pemisahan. Misalnya pada semangka tidak berbiji, bisa juga terjadi akibat adanya autopoliploid. Jadi bukan karena hasil persilangan atau bukan karena penggabungan dari set kromosom dari individu yang berbeda. Kalau allopolyploid itu poliploid yang terjadi karena adanya perkawinan atau hibrid antara spesies yang berbeda jumlah set kromosomnya. Contohnya pada Rapanobrassica, jadi akarnya seperti kol, daunnya mirip dengan lobak. Ini salah satu contoh yang allopoid karena persilangan. Ini yang autopolyploid. Jadi ploidi karena yang terjadi pada sel itu sendiri. Di selnya sendiri yang mengalami yang mengalami mutasi ya. Misalnya ini yang 2N kan terjadi penggandaan jumlah kromosom menjadi 4N pada saat profase kan. Kemudian dia apa namanya? Kalau dia berpisah secara normal dia akan menjadi 2N, 2N. Tapi kalau dia tidak berpisah, karena kolkisin misalnya kita berikan pada saat metafase, dia tetap menjadi 4N. Sehingga sel anaknya akan bersifat tetraploid. Kalau allopolyploidi adalah karena persilangan. Misalnya antara Triticum monococcum dengan Triticum yang liar. Antara dua jenis gandum dan Triticum yang liar, yang wild type dengan yang Triticum monococcum. Ini menghasilkan hybrid yang steril. Tetapi di antara hybrid steril itu ternyata ada yang bersifat, ada yang tidak kehilangan set kromosomnya. Jadi ada yang memiliki menjadi AABB. Nah, kalau disilangkan antara yang AABB ini disilangkan dengan yang tipe liar yang lain lagi, yaitu Triticum tosii, sehingga ini kan genomnya akan menjadi AB ini. Ini kan gametnya menjadi AB ini D, sehingga AB menjadi ABD ini menjadi hybrid yang steril. Tapi beberapa ternyata yang steril ini karena kesalahan meiosis dia ternyata bisa berganda menjadi AABBDD sehingga menjadi yang sekarang kita kenal dengan Triticum aestivum, jadi dengan atau gandum roti. Nah, ini yang evolusi gandum roti yang tadi. Sebenarnya dari persilangan antara satu spesies dengan spesies Triticum lainnya. Ini pada Brassica. Jadi satu berbentuk kol, satunya berbentuk lobak. Kemudian yang aneuploid.
Di aneuploid berarti jumlah kromosomnya yang tidak benar, jumlah set kromosomnya tidak benar. Seharusnya jumlahnya 23 pasang misalnya, ternyata dia hanya 23 pasang, tetapi ada penambahan satu kromosom, misalnya 2N+1 jadinya kan. Aneuploid ini berasal dari kata an tidak, eu benar, ploid adalah unit. Jadi unitnya itu tidak benar. Jadi jenis mutasi di mana terjadi perubahan pada jumlah kromosom yang sering juga disebut dengan aneusomik. Nah, ini biasanya tidak melibatkan keseluruhan genom yang berubah, tetapi hanya satu atau dua kromosom yang mengalami perubahan pada genom dari keseluruhan genom tersebut. Nah, penyebabnya adalah karena anafase Lux, yaitu peristiwa tidak melekatnya benang-benang spindel ke sentromer dan terjadinya non-disjunction. Ya, gagal berpisah. Kromosom itu tidak berpisah ke dua kutub yang berlawanan, tapi menyatu dalam satu kutub, sehingga mengakibatkan satu anakan memiliki jumlah kromosom berlebih dan satunya menjadi kekurangan kromosom. Ini adalah akibat peristiwa non-disjunction. Anafase Lutz adalah tidak melekatnya kromatin pada benang gelendong. Jadi benang gelendong tidak melekat pada sentromer, sehingga tidak ada yang menarik dia ke kutub yang berwarna pada saat anafase meiosis 1. Jadi kalau kita lihat meiosis 1 itu kan merupakan proses berkurangnya jumlah kromosom menjadi setengahnya, di 2N menjadi 1N. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka 2N akan tetap menjadi 2N. Tetapi hanya misalnya pada satu atau dua kromosom. Nah, sehingga kromatid tidak terpisah pada dua kutub yang berlainan. Pada ini menyebabkan kromatid terdapat lebih banyak pada satu kutub, sedangkan pada kutub yang lainnya dia menjadi lebih sedikit setelah proses-proses meiosis selesai. Artinya bahwa satu sel anakan menerima kromosom yang berlebih satu dan kromosom yang sel anakan yang lain menerima kekurangan kromosom. Nah, ini contohnya. Ini contohnya anafase Lutz. Ini misalnya karena pada kromosom ini benang spindel tidak melekat ke kromosom ini, sehingga tidak ada yang menarik dia ke arah kutub yang berlawanan, sehingga dia menghilang. Nah, kenapa sih bisa kromosom ini bisa hilang ketika dia tidak ada menarik ke kutub yang berlawanan? Karena pada saat terjadi metafase, kromosom-kromosom kan berada di tengah bidang ekuator. Nah, kromosom yang ditarik oleh benang spindel ke arah kutub yang berlawanan berarti tidak ada pada tengah sel. Sedangkan kromosom yang tidak ditarik oleh benang spindel pada sentromernya dia tetap berada di tengah sel. Nah, begitu proses telofase selesai, berarti kan pada tengah sel akan terbentuk dinding. Terjadi pemisahan sel. Nah, pada saat terjadi pemisahan sel inilah kromosom-kromosom yang ada di tengah akan hancur, sehingga akan hilang. Akibatnya satu sel anakan menua memiliki sepasang kromosom, dua, jadi sepasang. Kalau ini sepasang tapi ini kurang satu. Jadi kalau ini kan dia berpisah dua-dua. Dan ini menjadi satu-satu karena macamnya ada tiga macam atau tiga jenis kromosom. Nah, ini yang hilang karena tidak ada yang menarik ke kutub yang berlawanan. Nah, kalau non-disjunction, ini gagal berpisah pada saat meiosis 1. Jadi seharusnya dia berkurang menjadi sama yang 4N menjadi 2N atau yang 2N menjadi 1N. Nah, di sini dia gagal berpisah. Harusnya kan pada
proses anafase dari meiosis 1, ini kromosom-kromosom yang homolog kan menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Tapi ini dia tidak menuju kutub berlawanan, tapi dia menjadi satu di sini. Sehingga ini hanya tinggal hanya ini saja, kromosom ini saja yang ada di sini. Sedangkan yang ini, 3 set ini ada di sini. Nah, pada saat pembentukan gamet akan menjadi seperti ini. 3, ini ada 1. Sehingga ini menjadi N plus 1, N plus 1, N min 1, N min 1. Kalau gagal berpisahnya pada meiosis 2 misalnya, dia juga akan menjadi N min 1 dan N plus 1. Dan tapi di sini ini kan tidak ada yang normal kalau gagal berpisah pada meiosis 1, meiosis 2 ya, sorry. Kalau pada meiosis 1 dia akan ada yang normal. Ini kalau berpisah pada meiosis 2, ini kalau berpisah pada meiosis 1. Non-disjunction atau gagal berpisah adalah gagal berpindahnya kromosom homolog. Jadi ingat bahwa kromosom-kromosom yang bisa berpasangan adalah kromosom-kromosom yang memiliki secara genetik dia sama. Kalau dia secara genetik tidak sama, gen-gennya tidak sama, dia tidak akan bisa berpasangan. Sehingga kalau individu-individu dengan jumlah kromosom-kromosom yang berbeda, itu tidak bisa berpasangan pada saat meiosis. Nah, sehingga itu penyebabnya kenapa kita susah untuk menyilangkan antara satu spesies dengan spesies yang berbeda. Karena kromosom-kromosomnya itu mengandung gen-gen yang berbeda. Sehingga tidak bisa akan mengalami meiosis yang normal. Jadi pada non-disjunction adalah gagal berpisahnya kromosom homolog pada waktu anafase dari meiosis 1 ataupun pada meiosis 2. Oleh karena itu kromosom tidak berpisah akan terdapat satu sel anakan dengan jumlah kromosom yang lebih banyak dan sel anakan yang memiliki jumlah kromosom yang lebih sedikit. Atau jadinya pemisahan sel. Ini adalah beberapa contoh dari peristiwa aneuploid. Contohnya adalah kalau pada manusia beberapa sindrom Turner dengan karyotype yang 22AA plus XO. Jadi ini yang pada kromosom seksnya yang gagal berpisah atau mengalami kegagalan berpisah ya. Jumlah kromosom adalah 45 dan kehilangan satu kromosom seks atau satu kromosom kelamin. Dan jenis kelaminnya adalah karena dia XO, dia berjenis kelamin wanita. Tetapi ovumnya tidak berkembang. Ternyata bahwa kromosom Y ternyata mempengaruhi dari perkembangan ovum. Sehingga individunya akan menjadi steril. Kemudian ini juga karena gagal berpisah pada kromosom kelamin. Jadi individunya yang gagal berpisah adalah kromosom X-nya. Sehingga ada yang mengandung XXY. Dia mengalami trisomi pada kromosom gonosom atau kromosom kelamin. Karena ada Y sehingga jenis kelaminnya dia berjenis kelamin laki-laki. Tetapi testisnya tidak berkembang karena kebanyakan X. Tidak juga bisa menghasilkan sperma dan bersifat mandul.
serta payudaranya akan tumbuh. Jadi laki-laki tapi dia seperti perempuan. Ini adalah kromosom kelaminnya. Jadi kalau kita lihat kromosom kelamin, kromosom X itu lebih besar ya. Kromosom Y-nya itu cuma kecil sekali. Bagian G-nya jauh lebih sedikit pada kromosom Y. Sindrom Jacobs. Karotipnya 22AA dan XYY. Ini yang pernah saya singgung di kelas. Ini adalah dengan sindrom trisomi pada kromosom gonosom, tetapi ini memang tetap laki-laki. Kromosom Y-nya tidak berpisah, mengalami non-disjunction atau gagal berpisah. Karena kelebihan kromosom Y, dia menjadi sifatnya menjadi sangat-sangat agresif. Umumnya dia berwajah kriminal, suka menusuk mata dengan benda tajam, dan juga sering berbuat karena wajahnya berwajah kriminal, tapi juga tindakannya sering berbuat kriminal. Hasil penelitian bahwa sebagian besar orang-orang yang masuk penjara adalah orang-orang yang menderita sindrom ini. Ini X-nya 1, Y-nya ada 2. Nah, kalau sindrom Patau, karotipnya yang pada kromosom autosom, pada kromosom tubuhnya yang mengalami trisomi. Nah, kita lihat ternyata yang berubah adalah kromosom di sini. Kalau kita lihat ini contohnya adalah pada kromosom nomor 13. Ada 3. Berarti pada saat pemisahan meiosis itu ada yang gagal berpisah sehingga ada yang berlebih 1, mungkin di sel yang berbeda dia akan kurang 1. Jadi ada yang 2n+1, ada yang 2n-1. Ini contohnya adalah sindrom Patau. Baik yang terjadi pada kromosom nomor 13 ataupun 14 ataupun 15 akan menghasilkan tipe yang sama, yaitu sindrom Patau. Ini sindrom Edwards. Dia juga trisomi pada autosom, tapi kromosomnya adalah pada kromosom nomor 16, 17, dan 18. Nomor 18. Ini penderita sindrom ini punya tengkorak yang lonjong. Jadi ini lonjong. Wajahnya menjadi lonjong, bahunya lebar, pendek, telinganya agak ke bawah dan tidak wajar. Ya, kalau ini terlihat pasti ini adalah wajahnya yang sangat lonjong. Tapi bukan berarti setiap orang berwajah lonjong dia mengalami hal yang sama, karena memang ada tipe orang berwajah lonjong. Mungkin ini lonjongnya tapi lonjong yang tidak wajar dengan beberapa kelainan lain. Nah, ini jenis-jenis anisomik antara lain ini yang monosomi 2n-1, 2n-2, 2n+1, dan 2n+2, dan seterusnya. Ada yang monosomik, nolisomik 2n-2, ada 1 kromosomnya yang kurang, atau 2 kromosom, jenis kromosom yang kekurangan 1 sehingga menjadi 2n-2. Dan trisomi ada 1 set kromosom dengan satu kromosom yang berlebih, atau berlebihnya 2 kromosom. Yang sudah tadi ya. Ini contoh-contoh yang trisomi. Ini trisomi kromosom nomor 21, dan lebihan 1 kromosom pada kromosom nomor 21. Ini pada kromosom nomor 18, ini kromosom pada nomor 13. Yang perbedaan antara euploidi dengan aneuploidi, kalau di sini menjadi 3 set kromosom, semuanya sama. Genomnya tetap 3 set, semua sama-sama 3. Yang seharusnya dia 2 kan, ini menjadi 3. Jadi set kromosomnya atau genomnya ini yang berubah. 1 setnya berubah. Kalau ini
4 semua sama. Tapi aneuploidy, dia berubah hanya 1 kromosom di dalam 1 set tersebut. 1 atau 2. Ternyata di sini dia kelebihan 1. Di sini dia kekurangan 1. Kemudian mutasi kromosom atau perubahan struktur kromosom. Kalau karena perubahan struktur kromosom atau kerusakan pada bentuk kromosom, kita kenal adanya delesi, jadi dia patah, kemudian patahannya menghilang. Duplikasi, pada satu kromosom ada penambahan gen di sana, gen yang sama, sehingga namanya duplikasi. Ini bukan inersi ya, ini adalah inversi, ada V di sini. Inversi, jadi dia urutannya kebalik dari urutan gen pada kromosom tersebut terbalik. Kemudian translokasi, jadi satu lengan mengalami patahan dan pindah ke kromosom yang lain yang bukan kromosom homolognya. Juga disebut dengan translokasi. Kalau kromosom homolognya dia akan disebut dengan delesi dan duplikasi kalau dia pindah ke sana. Tapi kalau bukan homolognya, dia disebut dengan perpindahannya disebut dengan translokasi. Ini contohnya. Jadi kalau delesi, ini ada patahan di 2 tempat. Patahan di 2 tempat. Kemudian bagian yang patah ini kan A, B, C, D, E. Nah, bagian yang patah ini CD terpisah sendiri, ini berpisah ya. Patah kemudian ini berpisah, CD menjadi kromosom sendiri, ABC bergabung dengan E. Jadi ini nyambung ke sini. Jadi yang bisa bergabung hanya kromosom-kromosom yang mengalami patahan karena dia bersifat lekat. Kalau dia tidak mengalami patahan, tidak akan bisa bergabung. Jadi kromosom 1 dan kromosom lain tidak akan bisa bergabung selama adanya sini. Karena di sini ada telomer. Telomer yang mencegah kromosom 1 dan kromosom lainnya untuk saling melekat. Nah, kalau dia mengalami patahan di sini, ini daerah ini menjadi lekat. Bisa menempel dengan kromosom lainnya yang juga mengalami patahan. Jadi ini bisa bergabung dengan ini. Jadi AB bisa bergabung dengan E. Sehingga menjadi ABE. Misalnya AB menjadi di sini. Nah, kalau misalnya sentromer ada di sini, maka ini akan tetap ada di dalam sel. Tetapi ABE yang tidak memiliki sentromer, tidak ada yang menarik ke kutub yang berlawanan pada saat anafase, maka ini akan hancur di dalam sel. Nah, ini yang penyebab terjadinya delesi atau defisiensi. Delesi kan terpotong ya, defisiensi ya hilang. Delesi defisiensi itu sebenarnya sama aja. Ada yang menyebut delesi, ada yang menyebut defisiensi. Jadi merupakan peristiwa hilangnya sebagian kromosom karena kromosom tersebut mengalami patahan atau patah. Nah, jadi kalau potongan kromosom yang tidak memiliki sentromer tertinggal dalam anafase dan hancur pada dalam plasma. Mutagen yang sering menyebabkan terjadinya delesi, defisiensi, pokoknya mutasi pada kromosom. Secara umum mutasi kromosom disebabkan oleh adanya sinar X atau sinar gamma. Tetapi mutasi gen sebagian besar penyebabnya adalah karena mutagennya adalah bahan-bahan kimia. Tapi kalau radiasi, dia seringkali menyebabkan mutasi pada kromosomnya. Nah, ini kan adanya lilitan, adanya berpilinnya kromosom menyebabkan kromosom ini penjelasan patah. Karena berpilin ya sama dengan karet yang dipilin, karet gelang itu coba kita pilinkan dia kan. Nah, ada bagian ini menjadi rentan patah. Jadi
E, DE akan terpisah dari AB dan EF. ABF akan menyatu, EDE akan berpisah sehingga menjadi dua kromosom yang berbeda. Ini hasilnya. Bisa jadi juga ABCDE, AB tetap bergabung dengan AB bergabung dengan CDE, kemudian FG yang terpisah. Beberapa peluang bisa terjadi. Yang penting dengan mana bagian kromosom yang melekat tersebut melekat kembali. Nah, dalam beberapa kasus fragmen patahan tersebut dapat berikatan dengan kromosom homolog sehingga menghasilkan duplikasi. Jadi kromosom homolog dia mengandung gen-gen yang sama atau mengatur karakter yang sama. Misalnya di sini ada karakter yang mengatur gen misalnya bentuk daun, kemudian bentuk akar, bentuk pertumbuhan tanaman, apakah dia menguncup atau kalau padi ya menyebar anakannya, atau kalau dia merumpun menjadi mendekat satu dengan yang lain misalnya, atau ada berbulu atau tidak pada gabahnya. Dari sini juga mengatur gen yang sama namanya, sehingga mungkin juga mungkin arahnya sama atau arahnya berlainan. Misalnya di sini mengandung di sini mengatur karakter ada tidaknya bulu ya. Di sini menyebabkan gen C kecil menyebabkan tidak berbulu, di sini C besar. Yang di sini C besar yang menyebabkan berbulu, tetapi sama-sama mengatur karakter ada tidaknya bulu pada gabah. Nah, jadi namanya kromosom homolog. Dia berpasangan pada saat meiosis. Nah, pada saat meiosis ya, pada saat metafase di tengah sel berpasangan. Nah, kalau ini mengalami patahan, pindah ke sini, jadi bertambah banyak. Ini kan mengandung gen yang sama. ABC misalnya, itu juga misalnya ini CDE ya, ini juga CDE. Kalau udah bergabung sini jadi CDE, CDE jadi berulang. Sehingga disebut dengan duplikasi. Yang satu kehilangan namanya delesi, yang satunya mengalami duplikasi. Ini kan kehilangan. Patah ini akan menyambung ke sini, ini akan menyambung ke sini. Nah, kemungkinan sini juga mengalami patahan, tetapi ini pindah ke sini. Sehingga satu mengalami delesi, satu mengalami duplikasi. Atau dalam beberapa kasus, fragmen tersebut akan melekat kembali, tetapi dengan arah terbalik sehingga menghasilkan inversi. Ini terjadinya proses mispairing crossing over. Nah, ini kromosom-kromosom pada saat profase, tahap profase pada meiosis 1 kan. Nah, di sini ada terbentuk kiasma antara kromosom homolog. Begitu dia mengalami ada kiasma kan bisa patah, dia mengalami patahan, mungkin dia melilit sehingga patah. Nah, akan seperti ini. Ini AB, ini cuman A saja. Jadi tidak sama. Ada cuman A ada di sini, tapi ini yang panjang tempat bertemunya. Jadi di sini AB, di sini cuman A saja. Jadi dia bertemu di sini. Sehingga kromosom ini tetap ada B-nya, ya. Di yang bagian ujung melekatnya ada bagian A. Di sini AB yang melekat di sini, yang melekat dengan kromosom ini, bagian lengan AB-nya. Sehingga nanti tentu saja kalau dia misalnya A ini melekat ke sini, patah ya, kemudian A ini melekat ke sini, sehingga adanya A, C, D, E, F. Tapi ini menjadi A, B, B kembali, E, D, E, F. Sehingga ini mengalami delesi, ini karena hanya ada A, B-nya kehilangan B, tapi ini yang mulai duplikasi karena B-nya ada 2, A, B, B,
C, D, E, F. Nah, seperti ini secara sitologi. Ini kromosom yang normal, ini kromosom mengalami delesi. Yang kehilangan. Ini yang patah ya. 15-2, 15 ini yang patah ini. Sehingga tersisa cuma ini. Apa sih konsekuensinya dari delesi atau defisiensi? Kalau gen-gen yang hilang adalah gen-gen yang esensial atau yang penting untuk mengatur proses-proses dalam tubuh, dia bisa menyebabkan kematian dan menurunkan viabilitas atau peluang untuk tumbuh. Pada tanaman, perlakuan iradiasi seringkali menyebabkan mutasi klorofil. Sehingga kalau kita lihat pada M1, dari benih-benih yang kita radiasi, biasanya banyak yang bersifat albino. Kalau mutasi ada klorofil, kita bisa lihat ada terjadi perubahan warna di sini. Yang mulai mutasi adalah mutasi pada klorofilnya. Ini contoh pada kromosom X dari Drosophila melanogaster yang mengalami delesi. Ukurannya lebih pendek. Ini delesi terminal, berarti yang hilang adalah pada bagian ujung kromosom. Delesi interstisial sebenarnya ini namanya. Ini yang hilang adalah bagian tengah ini. ABC gabung GH. Sehingga ini hilang. Namanya lesnya delesi interstisial. Lesi cincin. Nah, ini yang bergabung. Karena ini patah kan. D, F mengalami patahan dengan EK jenisnya bergabung ABC. ABCD E K L M bagian FGH IJ akan terpisah karena dia ini bersifat lekat sehingga dia bisa bertemu sehingga berbentuk cincin nantinya. Ini namanya delesi loop. Secara umum kalau kita lihat pada saat kromosom itu berpasangan antara kromosom homolag, kromosom yang mengalami duplikasi dia akan mengalami lengkungan keluar karena tidak ada yang pasangannya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa yang bisa berpasangan adalah yang memiliki dia bersifat saling tarik antara kromosom-kromosom yang memiliki karakter-karakter yang sama atau gen-gen yang sama. Misalnya A, B kan sama ini. Nah, tapi di sini karena ada yang berbeda, tidak ada pasangannya di sini dia melengkung keluar. Kemudian baru melekat kembali, mendekat kembali E-nya, F, G, H. Namanya deletion loop atau loop karena proses delesi. Ini beberapa penyebabnya. Ini karena delesi bisa terjadi riducet ya biasanya. Kalau orang berteriak tuh suaranya seperti kucing, seperti orang mengeong bayinya kalau menangis. Ini contohnya. Ini beberapa. Kalau duplikasi dia berlebih, berulang gen-gennya pada kromosom yang sama. Itu tadi sudah dijelaskan. Jadi pematahan kromosom kemudian diikuti dengan transposisi segmen yang patah, penyimpangan dari proses crossing over pada meiosis. Di crossing overnya mispairing kromosom itu, jadi tempat bertemunya kiasma itu yang tidak seimbang, sehingga ada yang duplikasi, ada yang delesi. Ini salah satu bentuk duplikasi.
Karena kesalahan pada saat proses crossing over pada profase. Tadi sudah kita lihat di depan tadi. Ini beberapa peristiwa duplikasi kromosom akibat radiasi banyak terjadi pada diamati pada jagung, kapas, dan barley. Ini adalah sorghum ya. Kemudian translokasi. Dia pindah ke kromosom lain yang bukan homolognya. Siklusnya seperti itu. Ini kromosom yang mengalami pilinan, berpilin. Kemudian mengalami patahan. AB terlepas, FG terlepas. Jadi yang tersisa adalah EDC. Kemudian ABF akan bertemu. Di sini kan patah. Ini ABF akan bertemu. Tetapi bagian yang ini akan menempel ke kromosom lain. Kromosom ini. Kromosom XYZ. Sehingga akan menjadi seperti ini. Ini translokasi. Ini macam-macam translokasi. Ada translokasi tunggal. Jika kromosom yang patah pada satu tempat, kemudian bagian yang patah tersebut bersambungan dengan kromosom lain yang bukan homolognya. Ini terjadinya secara tunggal. Nah, ini perpindahan. Patah di dua tempat, patahnya bersambung dengan kromosom lain yang bukan homolog. Ini jadi kalau yang ini patahnya satu tempat, ini patahnya di dua tempat. Ini yang translokasi resiprok. Jadi dua kromosom homolog sama-sama patahan, sama-sama mengalami perpindahan. Yang satu pindah ke yang lainnya. Jadi sama-sama sharing jadinya ya. Bagian A pindah ke B, bagian B pindah ke A. Gitu. Kromosom AB-nya itu. Sehingga terjadi namanya translokasi resiprok. Sama-sama saling berpindah, atau saling berdekat dengan kromosom yang lain. Ini beberapa contohnya. Konsekuensi genetiknya adalah translokasi sering mengarah pada ketidakseimbangan gamet. Sehingga sering menyebabkan mandul. Kalau gametnya tidak seimbang, itu akan menyebabkan kemandulan. Nah, ini yang paling sering terjadi pada kromosom-kromosom atau individu-individu yang triploid. Alhasil bahwa pemasangan dan pemisahan gamet jadi tidak teratur, sehingga kondisi ini menyebabkan terbentuknya tanaman aneuploid. Nah, translokasi dilaporkan terjadi pada tanaman Agilob umbellata. Ini sering kita lihat ada di gulma-gulma di padang-padang pasir ya, tanaman yang ada di padang pasir. Ini adalah gandum triticum estivum yang mengalami translokasi. Kalau inversi dia menyambung tapi urutannya terbalik. Misalnya ini mengalami patahan di AB FG, tetapi harusnya kan ABC. Harusnya AB CDE yang patah, dia menyisip kembali pada ini, tetapi dengan urutan terbalik. Harusnya bagian EF menyambung dengan E. Ini bagian FG menyambungnya kan dengan ini seharusnya. Tetapi dia menyambung dengan yang ini. AB menyambung dengan E. Sehingga urutan kromosom dia kebalik. AB, EF, E, DC, FG. Jadi urutannya terbalik. Ini yang mengalami inversi. Dia masuk kembali tapi urutannya terbalik. Nah, kalau urutannya terbalik, dia juga akan mengalami pilinan seperti ini. Menghasilkan loop inversi. Karena dia berdekatannya dengan
ini yang sama dengan gen-gen yang sama. Kalau di sini kan A, B, di sini A, kemudian D, sehingga dia di sini akan mengalami pilihan. Sehingga A, B-nya akan ke sini. Bertemu dengan B, C bertemu C, D bertemu dengan D, E bertemu dengan. Ini kalau kita lihat di bawah mikroskop seperti ini, berarti ini kromosom yang mengalami inversi. Inversi itu ada dua. Jika yang mengalami inversi termasuk ada sentromer di dalamnya, disebut dengan perisentrik. Bila sentromer berada di luar kromosom yang terinversi disebut dengan parasentrik. Ini yang mengalami lesi. Ini mengalami inversi ya. Karena dia, yang normal ini yang mengalami berpilin dia. Untuk bertemu antara gen-gen yang sama. Oke. Ini konsekuensi inversinya. Ini konsekuensi genetik dari yang inversi. Kalau itu kan bisa dibaca sendiri. Nah, ada yang disebut dengan isokromosom. Mutasi kromosom yang terjadi pada waktu menduplikasikan diri. Pembelahan sentromernya mengalami perubahan arah, pembelahan, sehingga terbentuk dua kromosom yang masing-masing berlengan identik. Artinya kalau di sini AB, saya juga AB. Ini mengalami patahan. Kan AB, AB, CD, AB, CD, tapi dia patah. Ini bersambung ke sini. AB, BA. Ini bersambung ke sini. CD, D, C, CD. Ya, sehingga menjadi seperti ini. Disebut dengan isokromosom. Jadi lengannya sama persis dengan kedua lengannya memiliki gen yang sama. Katenasi, mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog. Pada waktu membelah menjadi 4 kromosom, saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Jadi kalau ada patahan, pada ujung-ujungnya dia akan bertemu. Bertemu, sehingga gen yang aler saling mendekati. Sehingga bertemu membentuk lingkaran. Ini mekanismenya. Tadi kan sudah sebenarnya ini sudah saya ceritakan sendiri tadi ya, proses-prosesnya kalian dengan membacanya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, akan ditanyain lewat chat ya, lewat apa WA group. Adik-adik, berapa orang yang hadir? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Alhamdulillah. Ahmad Samroni, perlu saya absen dulu di sini. Nah, saya juga menghargai kalian yang kuliah. Semua kita hadir Ibu di sini. Coba saya absen. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Oke. Pak Agung berapa kali masuk?
2 kali ya. Kontrak dengan, ayo Dedek. 2 kali ya. Iya, Bu, 2 kali. 2 Jadi kali setelah ujian KRS kita. 2 kali. Iya. Jadi saya masukkan hari apa ya? Sebelum med saya masuk ini. Mednya kita kemarin, tanggal berapa kita kemarin med? Tanggal 3, Bu. Tanggal 3. 3 ya. 3/10. Berarti tanggal 29 hari apa? Kamis ya? Sebenarnya tanggal 29 September hari apa itu? Hari Sabtu, Bu. September ya, Bang? Iya, 29 September. Ya, Kamis. Benar, Jumat Kamis. harusnya 28 ya? Jumat 30. Masa sih Jumat tuh 30 itu hari Minggu. September kan? Hmm? September Ibu bilang Ya, tadi. Bu, Jumat. Jumat itu Ah. tanggal 30. Kalau di Berapa? bulan September. Tanggal Kamis 30. tanggal 29. 29 itu hari apa? Kamis. Kamis. Berarti 30 itu hari Sabtu ya? Jumat, Bu. Jumat, Bu. Jumat, Bu. Oh iya, sorry. Iya deh. Ini dia med atau UTS. Ahmad Samroni, Hadir, Bu. Amrullah Amin. Amrullah Amin. Hadir. Berat. Ria Ayu, Hadir, Bu. Rifatul Muawana, Hadir, Bu. Siti Raihanun, Hadir, Bu. Siti Sofia Khaironi, Hadir, Bu. Suratul Abiyat, Hadir, Bu. Oke. Terima kasih Adek ya. Sudah hadir pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sampai siang ya, para di atas jam 10. Ini untuk Kita enggak ketemu lagi pada kuliah yang sama. Karena nanti setelah mid nanti masuk Bu Ratna dengan Pak Sudike. Ada tadi mau tanyain apa? ini untuk kan Zoom-nya ini di record ya, Bu ya? Ardi, kamu record Zoom-nya? Udah, kenapa? Boleh kita di-share anunya link untuk recording ini biar kita bisa pelajari lagi tadi ya. Mungkin ada yang kita belum paham kayak gitu. Coba saya tanya sama staf di sini ya. Nggih, Bu. Terus, Bu, kan udah dikirim link absen, perlu kita absen lagi. Apanya? Link absen udah dikirim di chat. Udah? Oh iya. Absen Dikirim. Iya. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain dengan mata kuliah mungkin yang berbeda ya. Oke, Bu. Selamat siang. Jangan lupa kalian lakukan tes TOEFL karena kalian semua sudah selesai penelitian. Iya, Bu. Samproni, data saya mana? Data yang saya minta kemarin bilang iya, tadi malam saya tunggu-tunggu tidak ada yang bukan datanya. Dan dilengkapi sama Bu. Sedang dilengkapi. Oh iya. Oke, saya pamit duluan ya. Selamat siang adik-adik. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.